Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Penghalangmu dapat hidup kekal. Diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Yang berkisah tentang seorang muda yang kaya datang kepada Yesus untuk mencari hidup kekal. Namun dia gagal mendapatkannya karena terhalang oleh hidupnya sendiri yang salah. Saya akan membacakannya nas itu, Matius 19 ayat 16 dan seterusnya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang muda yang kaya masih merindukan hidup kekal. Secara jasmaniah dia kaya, secara rohaniah dia merindukan hidup kekal. Sungguh sempurna kehidupan anak muda ini. Dia datang kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus baik-baik, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu, "Perintah yang mana? Semuanya sudah aku turuti, Guru. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah samamu seperti dirimu sendiri. Apalagi yang kurang?" Begitu. Wah, rohaninya nampaknya baik sekali. Anak muda yang kaya ini. Sehingga dia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang kurang untuk mentaati semua perintah Tuhan itu. Di sini bukan berarti Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu dapat diperoleh berdasarkan perbuatan baik. Memang, jikalau kita dapat berbuat baik sempurna, mentaati semua perintah Tuhan 100%, dan menjauhi larangan Tuhan 100%, dan tidak punya dosa, pastilah kita masuk surga, karena tidak berdosa. Karena sempurna ketaatan kita 100%. Tapi itu tidak mungkin. Kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan itulah yang tidak disadari oleh pemuda yang kaya itu. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan tantangan kepada pemuda itu untuk dia menjual hartanya supaya dia dapat memperoleh hidup kekal itu dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Lalu datang kepada Yesus, mengikut Yesus. Itu yang Yesus berikan tantangan, cara supaya dia dapat beroleh hidup kekal itu. Namun apa yang terjadi? Setelah mendengar itu, pemuda yang kaya itu pergi dengan sedih. Dia tidak mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dia tidak mau melakukan apa yang
tadi menjadi tujuannya, yaitu untuk mendapatkan hidup kekal. Tadi dia berkata, apalagi yang kurang, Guru? Dan ketika Yesus menyampaikan yang kurang dari hidupnya, dia tidak mau menjadikannya sempurna. Dia tidak mau melakukannya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan, kenapa orang kaya begitu sukar masuk surga? Ada apa yang menyebabkan? Apakah di surga itu hanya untuk orang-orang yang miskin secara jasmania? Nah, inilah yang akan kita perdalam melalui renungan ini. Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kita harus tahu dosa utama pemuda kaya itu, yaitu lebih cinta uang daripada Tuhan Yesus. Jikalau cara kita memandang harta dan uang sudah salah, kita tidak mungkin diselamatkan. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang kaya yang lebih cinta uangnya daripada cinta Tuhan tidak mungkin selamat. Ternyata orang kaya, pemuda kaya itu lebih cinta uangnya daripada cinta Tuhan. Dan itu melanggar hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan orang kaya ini mengilahkan uangnya, menomorsatukan uangnya, kekayaannya daripada Tuhan sendiri. Dan dia juga melanggar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Yesus perintahkan untuk membagikan kekayaannya kepada orang miskin, dia tidak mau. Artinya dia tidak bisa mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Dia memperkaya dirinya sendiri, kaya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Mungkin dia juga berbuat baik, membagikan sedikit daripada kekayaannya. Tapi tentu kasih seperti itu masih kurang di hadapan Tuhan. Dan dia tidak sempurna di hadapan Tuhan. Makanya ketika dia menyombongkan diri di hadapan Yesus, apalagi yang kurang, semuanya sudah aku lakukan. Justru Yesus melihat kekurangan dia begitu nyata. Dia menomorsatukan, mengilahkan hartanya. Tidak mau datang dan tunduk kepada Yesus. Karena bagi dia hartanya adalah Tuhannya. Dan dia tidak mengasihi sesamanya karena dia tidak mau berbagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, uangnya bukan masalah, hartanya bukan masalah, tapi yang menjadi masalah adalah cinta uangnya. Karena akar kejahatan adalah cinta uang. Itu yang dituliskan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10a. Jadi cinta uang inilah yang membuat pemuda kaya tadi gagal mendapatkan hidup kekal. Karena dia lebih cinta uangnya daripada cinta Tuhan. Inilah yang harus kita hati-hati di dalam kehidupan kita. Tentu orang Kristen kaya boleh. Orang Kristen bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup wajib. Tetapi kalau cinta uang melampaui cinta kita kepada Tuhan, itu yang salah. Memang uang bukan akar dari segala kejahatan, tetapi cinta uang yang menyebabkan akar kejahatan itu. Cinta kita terhadap uang, tamak kita, rakus kita terhadap uang. Sehingga kita membuat cinta kepada Tuhan menjadi nomor sekian di bawah cinta kita kepada uang, kepada harta benda, kepada hal-hal dunia ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Inilah yang menjadi penghalang kita mendapatkan hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan di sini problemnya, ketika kita mengasihi dunia ini, semua yang ada di dalamnya, wahyu umum ini, maka kita tidak mengasihi Allah. Kita tidak mengasihi Tuhan. Dan nanti kita berakibatnya bagi orang yang mengasihi dunia, binasa. Karena itulah kita dilarang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya ini. Termasuk uang, harta benda, kekayaan, dan lain sebagainya. Makanya kita diajarkan untuk tidak mengasihi dunia. Melainkan kita mengasihi Allah di atas segala-galanya. Nah, pemuda tadi kesalahannya mengasihi harta bendanya di atas mengasihi Tuhan. Dia sudah melanggar hukum Allah yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku, maka dia mempunyai Allah lain yang bernama harta benda itu, kekayaan itu. Hati-hati saudara. Kita itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan Mamon, kepada Allah dan kekayaan, kepada Allah dan uang, kepada Allah dan harta benda. Kita hanya bisa mengabdi kepada Allah saja, dan seharusnya hanya kepada Dia saja kita mengabdi dan menyembah. Ketika kita mengasihi dua-duanya, maka kita pasti akan memilih salah satu yang kita tinggikan. Seharusnya Allah yang harus kita utamakan, Tuhan yang harus kita utamakan, sumber daripada segala-galanya, sumber kehidupan kita, bukan harta benda kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, 23, 24, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 di sana. Kata Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi mengasihi Allah itu dibuktikan dengan mengasihi firman-Nya, mentaati firman-Nya. Marilah kita belajar mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Kita mengasihi Tuhan 100%. Kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan melebihi apapun, maka sebenarnya kasih kita sudah tertuju kepada yang lain. Dan itu sangat berbahaya bagi kita, karena kita tidak akan mendapatkan hidup kekal. Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan yang tahu kedalaman hidup kita. Dia menilai seluruh kehidupan manusia, termasuk hatinya pemuda yang kaya tadi. Ternyata pemuda yang kaya tadi lebih mengasihi, lebih menomorsatukan harta bendanya daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, uang, harta benda, kekayaan itu bukan sumber hidup. Sumber hidup adalah Tuhan sendiri. Oleh firman-Nya kita dihidupkannya. Oleh firman-Nya kita diselamatkannya. Oleh firman-Nya kita menikmati kehidupan di dunia ini, terlebih kehidupan kekal. Karena itu kita harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Hati-hati. Jikalau kita yang sedang giat bekerja, mungkin anak muda yang begitu banyak keinginan, kemauan, yang sedang berusaha untuk menjadi kaya, berusaha untuk menjadi berkelimpahan dan bagi diri sendiri saja, hati-hati. Saudara bisa terjebak dalam mencintai harta benda, kekayaan, uang, dan dunia ini. Makanya waspadalah, itu bisa menghalangi saudara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk masuk menikmati hidup kekal di surganya. Pendeta besar mengingatkan kepada kita, orang kaya yang cinta harta, terbiasa bermewah-mewah, terbiasa hidup terlalu enak, bagaimana mungkin mau pikul salib? Jika kita kaya, celakalah jika kita tidak mau melatih diri untuk hidup sederhana. Jangan pilih makanan-makanan yang mewah, jangan pilih kendaraan yang terlalu mewah, meskipun kita sanggup membelinya. Gaya hidup mewah membuat orang binasa, meskipun dia masih hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa hidup sederhana itu lebih baik.
Hidup yang bermewah-mewah itu sebenarnya sudah menyatakan kita binasa walaupun masih hidup. Hati-hati dengan kekayaan-kekayaan yang adalah berkat Tuhan. Bagaimana kita menaruh hati kita kepada kekayaan itu? Bagaimana kita menggunakannya, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu. Tuhanlah yang paling tahu hati kita condong kemana. Kepada Diakah atau kepada harta benda dan dunia ini. Gaya hidup mewah membuat orang binasa meskipun dia masih hidup. Paulus mengingatkan itu di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-6. Ada janda-janda yang hidup mewah, berlebihan. Itu adalah orang yang mati walaupun dia masih hidup. Mati secara rohani walaupun dia masih hidup. Anak-anak muda yang masih sekolah atau masih kuliah, jangan pakai barang apapun yang lebih mahal daripada yang dipakai orang tua kita. Mereka yang kerja keras, kita hanya nikmati hasil. Jangan ambil barang yang lebih mahal daripada mereka. Supaya kita bisa hidup sederhana. Supaya kita hidup bisa hati kita terpaut kepada Tuhan sepenuhnya. Bukan kepada kekayaan itu. Kecenderungan manusia berdosa, tendensi manusia berdosa adalah kita menaruh hati kita kepada kekayaan harta benda dan dunia ini. Inilah manusia berdosa. Kecenderungan hatinya selalu ke sana. Hati-hati. Makanya kita harus tetap mengasihi Tuhan jauh di atas segala-galanya. Orang-orang kaya, ingatlah orang miskin, ingatlah pekerjaan Tuhan. Berikan uang kita untuk menolong orang-orang yang miskin. Mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan di desa pedesaan yang membutuhkan uang daripada hamba Tuhan perkotaan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan daripada hamba-hamba Tuhan dan orang-orang kaya yang berkecukupan. Hamba-hamba Tuhan, latihlah dirimu untuk tidak memandang kepada uang. Motivasinya bukan uang, motivasinya bukan kekayaan. Motivasinya adalah kasih Kristus kepada manusia. Motivasinya adalah kasih Allah yang menyelamatkan itu menjadi pendorong kita melayani. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan income, bukan jabatan, bukan emas dan perak. Hamba Tuhan yang hidup mewah dari persembahan jemaat lebih celaka lagi. Ada hamba Tuhan yang hidupnya bermewah-mewah dari persembahan dan perpuluhan jemaat yang di gereja itu. Kecenderungan untuk hidup bermewah-mewah. Karena berpikir kalau hidupnya bermewah-mewah itu menyenangkan, tanda diberkati, itu salah. Justru Tuhan memberikan contoh untuk hidup sederhana. Yesus, Rasul Paulus, para rasul hidupnya sederhana, bukan bermewah-mewah. Nanti Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan menilai seluruh kehidupan kita. Dan di situ kita dimintai pertanggungan jawab. Jikalau hati kita lebih mencintai segala sesuatu di dunia ini daripada mencintai Tuhan, maka siap-siaplah kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Apalagi jikalau ada yang mengambil perpuluhan jemaat untuk dirinya sendiri, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena akan cenderung menjadi cinta uang, menjadi tamak, menjadi hidup yang untuk memuaskan keinginan dan kemauannya sendiri. Dan Tuhan tahu itu. Walaupun kita tidak mengatakannya, walaupun mungkin orang lain tidak tahu, jemaat tidak tahu, tapi Tuhan yang Maha tahu melihat seluruh hidup kita. Makanya kita harus hati-hati. Janganlah kita menjadi hamba uang, cinta kepada uang, harta benda, seluruh dunia melebihi daripada cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Dialah nomor satu yang wajib kita cintai dan kita taati selama-lamanya. Saudara, saya ingat satu kisah. Kisah di negeri Cina. Di dalam kisah itu diceritakan begini. Ada seorang pemuda ini pandai berenang di desa itu.
Pandai berenang dia, terkenal dia pandai berenang. Suatu kali desanya dilanda banjir. Semua orang berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai macam cara, dengan berenang ke tempat yang tidak banjir dan lain sebagainya. Namun yang mengagetkan penduduk desa itu, pemuda yang pandai berenang tadi ternyata tidak selamat. Dia tidak selamat, padahal dia pandai berenang, seharusnya dia yang paling selamat, cepat selamat daripada yang lainnya. Nah, ternyata dia ditemukan meninggal. Dan di badannya terikat uang koin zaman dulu. Dimasukkan ke dalam kantong itu, terikat di badannya. Dia tidak bisa berenang cepat dan cenderung tenggelam karena dia membawa uang koin satu kantong di badannya, yang diikatkan di badannya. Itulah yang menyebabkan dia tenggelam. Sementara penduduk desa yang lain tidak memikirkan uangnya, yang penting menyelamatkan jiwanya. Nah saudara, itulah gambaran. Jikalau kita lebih mengutamakan uang, sebenarnya hidup kita sedang tenggelam. Jikalau kita mencintai harta benda dan dunia ini, sebenarnya hidup kita sedang tenggelam dan akan membinasakan kita. Marilah, jikalau kita diberi banyak oleh Tuhan, marilah kita ingat pekerjaan Tuhan. Kita dukung pekerjaan Tuhan yang kekurangan di sana. Jikalau kita diberi kurang, belajar, mari kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Dengan begitu kita tidak menjadi hamba uang, tidak menjadi cinta uang, cinta kekayaan, atau cinta dunia ini. Semuanya cinta kita serahkan kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Waspadalah, jangan sampai cinta uang atau cinta dunia melebihi cinta kita kepada Tuhan, agar saudara tidak binasa karenanya. Sebaliknya, kita dapat hidup kekal dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.